Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kelima dari kitab An-Nawadir Imam Al-Qalyubi, kita usahakan untuk istiqomah mendownload rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala ila hadratil muallif al-Imam Al-Qalyubi wa jami' masyayikhina wa asatidina wa asatidina nafa'anallahu bi ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi wa a'adha 'alaina min barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Al-hikayatu al-khamisah, hikayah yang kelima yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Qalyubi fi husnil istiqamati, yaitu menjelaskan kehebatan, fadilah, keutamaan, kebaikan dari al-istiqamah, yaitu continue, terus menerus. Hukiya anna malikan syaban tawallal mulka falam yajid lahu ladzatan. Diceritakan ada seorang pemuda yang sudah dinobatkan menjadi raja, namun dia falam yajid lahu ladzatan, tidak menemukan kenikmatan di dalam kepemimpinannya. Faqala li julasaihi, maka dia kemudian konsultasi kepada para konsultannya, konsultasi kepada para pembesar di kerajaan itu. Halinna sumithli fi hadza aula, apakah semua orang merasakan apa yang saya rasakan, yaitu merasa tidak nyaman dalam apa yang dilakukan, padahal dia seorang raja. Faqalu lahu innan nas mustaqimun. Para konsultan itu mengatakan, tidak, manusia-manusia itu merasakan kenikmatan. Manusia-manusia itu selalu istiqomah, selalu continue dalam apa yang sudah diamanatkan kepadanya. Faqala lahum famadza yuqimuhu. Maka sang raja bertanya, bagaimana bisa dia menjadi hamba yang istiqomah, hamba yang kontinu dalam amanah dan bisa menikmati amanah yang ia emban. Famadza yuqimuhu li, bagaimana caranya saya bisa istiqomah layaknya mereka? Qalu yuqimuhu lakal ulama. Para ulama lah, para agamawan lah yang bisa menjadikan paduka raja menjadi pribadi yang mustaqim, pribadi yang memiliki sifat istiqomah. Fada'a bi ulama'i baladihi wa sulahaiha. Fada'a bi ulama'i baladihi wa sulahaiha. Maka kemudian raja pun mengundang para kiai, para ulama, cendekiawan untuk menjadi pendampingnya. Faqala lahum ijlisu indi. Duduklah bersamaku, nasihati aku. Fama ra'aitum minni min ta'atin fa'muruni biha. Kalau Anda melihat ada kebajikan, ada ketaatan, maka perintahkan aku untuk menjalankannya. Wa ma ra'aitum minni min maksiatin fazjuruni anha. Kalau engkau melihat ada sisi negatif pada diriku, ada sisi maksiat dalam diriku, maka cegahlah aku supaya aku tidak melakukannya. Fafa'alu dzalika, berjalanlah itu. Jadi para kiai mendampingi sang raja itu. Yang baik dari raja dikatakan baik sehingga dia disuruh untuk melanjutkan, yang jelek dikatakan jelek sehingga dia meninggalkannya. Fastaqama lahul mulk arba'ami'ati sanatin. Dengan cara seperti itu maka kerajaannya bisa eksis langgeng hingga 400 tahun. Summa atahu iblis la'anahullahu faqala al-maliku lahu man anta. Setelah 400 berjalan kerajaan itu,
iblis pun datang untuk menyesatkannya. Begitu iblis menampakkan wujudnya, maka sang raja bertanya, "Man anta? Siapa engkau?" Qala ana iblis, saya adalah iblis. Walakin akhbirni man anta, kata iblis. Sekarang kamu ini siapa? Kata iblis. Qala, kata raja, ana rajulun min bani Adam. Saya ini adalah anak Adam, saya adalah manusia. Faqala lahu, kita cermati bagaimana iblis memasukkan pikiran negatif kepada sang raja. Lau kunta min bani Adam lamutta kama yamutu banu Adam. Kalau engkau adalah manusia, maka tentulah engkau ini sudah mati, layaknya manusia pada umumnya. Wa innama anta ilah. Kamu ini bukan manusia, tapi engkau adalah Tuhan. Fat'un nasa ila ibadatika, maka serulah manusia untuk menyembah kepadamu. Inilah yang diserukan oleh iblis. Fadakhala fi nafsihi syai'un min dzalika. Terpengaruhlah sang raja itu melihat keanehan, keajaiban pada dirinya yang bisa eksis hingga 400 tahun. Dibisikkan padanya dari iblis, engkau bukan manusia biasa, engkau adalah Tuhan. Itu masuk ke dalam hatinya. Faso'idal mimbar. Setelah dia meyakini ketuhanan dirinya, maka kemudian dia naik ke mimbar. Tsumma qala ayyuhan nas inni akhfaitu alaikum amran. Wahai para rakyatku, selama ini aku telah menyembunyikan sebuah kenyataan kepada kalian. Wa qad hana waqtu idharihi, dan sekaranglah waktu saya menunjukkan apa yang kusembunyikan selama ini. Ta'lamuna anni malikukum arba'ami'ati sanatin. Engkau telah mengetahui saya ini adalah rajamu selama 400 tahun. Walau kuntu min bani Adam lamuttu kama yamutu banu Adam. Kalau saya selama 400 tahun ini masih bisa hidup, tentulah saya bukan manusia biasa. Wa innama ana ilahun, saya adalah Tuhan. Fa'buduni, maka tunduk dan patuhlah, menyembahlah kalian semua kepadaku. Sudah mulai dia mengeksistensi dirinya sebagai Tuhan. Fa'ahallahu ila nabi zamanihi an akhbarahu an istaqamtu lahu mastaqama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sungguh tidak senang ketika ada makhluk yang menisbatkan sifat khalik kepada dirinya, menisbatkan sifat kewajiban ubudiyah yang seharusnya menjadi hak Allah kepada makhluk. Maka Allah memerintahkan Nabi di era itu menyampaikan kepadanya bahwasanya annistaqamtu lahum mastaqama, aku Allah selalu istiqomah, menjaga, merahmati, memberi nikmat kepadanya selama dia beristiqomah kepada aku. Falamma tahawwala ila ma'siyati fa wa izzati wa jalali la usallitanna alaihi bukhtu nassar. Kalau dia sudah mulai maksiat, durhaka kepadaku, maka demi keagungan, demi izzah dan jalalku, maka aku akan mengutus bukhtu nassar untuk menghancurkannya. Fasallatahu alaihi, maka Allah mengutus bukhtu nassar untuk memeranginya. Fadharaba unuqahu, dipenggallah kepala sang raja itu. Wa auqara min khazainihi sab'ina safinatan minadz dzahab, dan bukhtu nassar menimpakan kepada sang raja itu 70 perahu, 70 beban yang terdiri dari az-zahab, yaitu emas. Maka matilah ia. Wallahu a'lam. Anak-anakku dimanapun kalian berada, pelajaran dari kisah ini adalah yang pertama, hanya para ulama lah yang bisa membimbing kita untuk selalu beristiqomah dalam ibadah, beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang kedua, janganlah kita tergoda, janganlah kita tertipu dengan ibadah yang sudah kita lakukan, nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimanapun nikmatnya, bagaimanapun besar kekuatan, pengaruh kita ini adalah makhluk, dan Allah lah yang maha kuat. La haula wa la quwata illa billah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi